Baik, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Kita lanjutkan pembahasan kita untuk mata kuliah sitogenetika tanaman. Ya, pada hari ini adalah tentang variasi jumlah kromosom. Ya, jadi variasi jumlah kromosom ini merupakan salah satu sumber keragaman genetik, di mana variasi ini akibat dari terjadinya penambahan atau pengurangan kromosom-kromosom utuh, ya, satu kromosom utuh, beberapa kromosom utuh, maupun juga set kromosom lengkap yang disebut dengan genom. Ya, satu set kromosom lengkap disebut dengan satu genom. Ya, jadi set kromosom lengkap itu yang nanti disebut dengan ploidi. Ya, satu set kromosom itu satu ploidi, dua yang disebut dengan monoploid, ya, dan seterusnya. Dua set itu diploid dan seterusnya. Jadi berdasarkan kepada penambahan atau pengurangan kromosom-kromosom utuh maupun juga set kromosom, ya, atau genom, maka variasi jumlah kromosom itu terdiri dari dua, yaitu euploidi dan aneuploidi. Ya. Jadi karena ini merupakan sumber keragaman genetik, modifikasi dari kromosom-kromosom utuh, kemudian juga modifikasi dari genom ini telah banyak digunakan dalam kegiatan pemuliaan tanaman. Oleh karena itu mari kita bahas, ya, dua kelompok tersebut, yaitu euploidi dan aneuploidi. Nah, euploidi itu adalah kelompok tanaman atau individu yang setiap inti sel somatiknya memiliki jumlah kromosom yang merupakan kelipatan seluruh set kromosom atau genom atau ploidi. Nah, di mana set kromosom itu kita lambangkan dengan X, ya, seperti pada diskusi kita sebelumnya, bahwa set kromosom itu adalah X. Jadi kalau X, satu set kromosom itu adalah 12 misalnya pada padi, maka pada sel-sel somatik itu terdiri dari dua set, ya, dua set kromosom sel-sel somatik, 2X sama dengan 24. Ini adalah misalnya Oryza sativa, ya, di mana pada sel-sel somatiknya terdapat set kromosom, dua set kromosom yang homolog. Ya. Ada juga pada padi yang pada sel somatiknya itu adalah 4 set kromosom. 48. Ya. Jadi pada sel-sel somatik ini kita sebut dengan 2N. Untuk menunjukkan jumlah set kromosom atau genom itu dilambangkan dengan X. Jadi kalau ada 4 berarti ada 4 set kromosom. Nah, kelipatan dari set kromosom ini yang disebut dengan euploidi. Ya. Jadi kromosom dasarnya itu adalah X, kemudian diploid itu adalah 2X, dan sebagian besar dari tanaman itu adalah diploid. Yang lebih tinggi dari diploid itu adalah triploid, tetraploid, pentaploid, ya, 5X, hexaploid, heptaploid, dan octaploid. Saya kira lebih dari octaploid sudah sulit, ya, untuk tanaman bisa bertahan hidup, ya. Umumnya tanaman-tanaman budidaya yang dipanen bagian bijinya atau yang diperbanyak melalui biji itu adalah diploid. Ya, dalam keadaan normal
tanaman-tanaman yang diperbanyak melalui biji, hasil pembuahan dari hasil penggabungan gamet, begitu ya, hasil penggabungan gamet itu adalah diploid. Ya. Keadaan diploid ini yang menyebabkan pembentukan biji itu normal. Pembentukan biji normal kelanjutan dari pembentukan gamet. Ya, pembentukan gamet ini berjalan dengan normal pada saat meiosis dan kemudian terbentuk sel telur dan sel sperma yang kemudian akan menjadi polen, ya. Kalau sel sperma menjadi polen dan semuanya berjalan dengan normal sehingga kemudian dilanjutkan dengan penyerbukan dan pembuahan, kemudian jadilah biji. Begitulah siklus seterusnya, begitu ya. Nah, tanaman-tanaman yang diperbanyak menggunakan biji maupun yang dipanen bagian biji yang hasil penggabungan gamet itu umumnya adalah diploid. Sementara ploidi yang lebih tinggi itu triploid, tetraploid, pentaploid, hexaploid, heptaploid, dan oktaploid umumnya adalah dipanen bagian vegetatifnya. Ya. Kecuali kalau alohexaploid, jadi 6X yang terdiri dari 3 set kromosom, misalnya pada gandum itu adalah alohexaploid, bukan autohexaploid. Kalau dia berupa auto itu tidak terbentuk polen, tidak terbentuk biji dengan baik. Nah, jadi ploidi yang berada di atas diploid itu kita sebut dengan polyploidi. Ya, terbentuk dari hasil persilangan interspesifik atau terjadi penggandaan kromosom dari diploid kerabat dekatnya. Jadi penggandaan kromosom baik secara spontan ataupun buatan maupun juga persilangan interspesifik ya dari spesies yang berbeda. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka ada 4 tipe utama polyploidi, yaitu autopolyploid, di mana set kromosomnya itu terdiri dari lebih dari 2 dan kemudian berasal dari penggandaan kromosom, sehingga genomnya atau ploidinya sama persis. Jadi kalau misalnya auto tetraploid itu 4-4-nya sama persis. Yang genomnya kita lambangkan dengan huruf kapital. Jadi bisa huruf kapital A, kemudian dalam keadaan diploid itu adalah A besar. Nah, jika terjadi penggandaan kromosom menjadi A besar. Itu adalah auto tetraploid. Jadi hasil penggandaan kromosom. Bisa juga auto triploid. Ya, jadi misalnya terdiri dari 3 set A besar. Bisa seperti itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa huruf kapital ini menunjukkan genom, bukan menunjukkan alel dominan. Ya, jadi kalau nanti ada pasangannya A besar, A kecil, itu berarti adalah kita sedang diskusi alel dominan dan alel resesif, ya. Nah, kalau kita bicara A besar, B besar saja tanpa ada huruf kecil, maka bisa jadi itu adalah ploidi, bisa jadi itu adalah genom. Jadi autopolyploid bisa dicirikan dari tulisan huruf yang sama, genomnya sama. Lalu kemudian autopolyploid sebagian. Kalau misalnya autopolyploid itu adalah homologinya homolog untuk semua genom karena berasal dari genom yang sama, maka autopolyploid sebagian itu adalah ada kromosom-kromosom homoiolog, disebut dengan kromosom homoiolog, bukan homolog. Ya. Jadi kalau A besar itu genomnya itu bisa homolog,
Tapi kalau A besar 1 dan A besar 2, homologinya hanya sebagian, yang kemudian disebut dengan homoiolog. Ya. Homologinya adalah A besar 1 dengan A besar 2, homoiolognya adalah A besar 1. Maaf, homologinya adalah A besar 1, A besar 1, atau A besar 2, A besar 2. Homoiolognya adalah A besar 1 dengan A besar 2. Jadi genom yang berada pada A besar 1 itu mempunyai kemiripan, tapi tidak sama. Kemiripan dengan A besar 2. Samanya hanya sebagian. Nah, itu yang disebut dengan homologi sebagian atau disebut dengan alopoliploid sebagian. Biasanya ini adalah persilangan interspesifik antar spesies yang berbeda, tetapi mempunyai genom yang dekat, maka homologinya lebih tinggi. Itu disebut dengan alopoliploid sebagian. Yang ketiga itu adalah alopoliploid sebagian, alopoliploid total, gitu ya. Alopoliploid itu total itu adalah hasil persilangan interspesifik yang diikuti dengan penggandaan kromosom. Alopoliploid sebagian juga begitu. Persilangan interspesifik antar spesies yang mempunyai homologi yang tinggi, ya, dilanjutkan dengan penggandaan kromosom. Jadi persilangannya adalah A besar 1, A besar 1, A besar 1, dengan A besar 1, A besar 2, misalnya ini yang homologi atau alopoliploid sebagian menjadi A besar 1 dan A besar 2. Nah, ini biasanya masih relatif steril, ya, maka ketika terjadi penggandaan kromosom menjadi A besar 1, A besar 1 dan A besar 2, A besar 2. Inilah yang disebut dengan alopoliploid sebagian, karena persilangan antar spesies yang mempunyai tingkat kemiripan genom. Sementara alopoliploid itu adalah betul-betul genomnya berbeda. Genom A dan genom B, tapi masih dalam spesies yang sama, ya. Sehingga kalau disilangkan homologinya sangat sedikit, masih ada homoiolognya tetapi tidak terlalu besar, ya, sehingga jadilah A besar, B besar, dan ini sangat steril karena A dengan B itu homologinya rendah, tidak mungkin dia berpasangan pada saat meiosis, ya. Nah, sehingga ketika terjadi penggandaan kromosom itu menjadi A besar, B besar, B besar. Nah, jadi A besar tidak mungkin berpasangan dengan B besar pada saat meiosis, ya, sehingga sterilitasnya sangat tinggi. Kemudian terjadi penggandaan kromosom secara spontan maupun juga secara buatan, maka genomnya menjadi A besar, B besar, B besar. Ya. Nah, tanaman ini adalah fertil, fertilitasnya tinggi karena A besar berpasangan dengan A besar, B besar berpasangan dengan B besar. Ya, tidak ada saling ganggu meskipun ada sedikit homoiolognya, ya, antara A dengan B, tetapi kemungkinan dia berpasangan A dengan A itu tinggi, B dengan B itu tinggi. Ya, ada juga beberapa genom tanaman ada kontrol perpasangan agar dia berpasangan dengan kromosom-kromosom yang homolognya, tidak berpasangan dengan kromosom homoiolog. Ya. Nah, ini adalah alopoliploid. Kemudian autoalopoliploid. Jadi setelah mengalami alopoliploid, kemudian terjadi penggandaan kromosom, ya, atau penggandaan kromosom terlebih dahulu, lalu kemudian terjadi persilangan, ya, dan antar spesies, ya, yang genomnya berbeda, lalu terjadi penggandaan kromosom kembali. Jadi misalnya adalah B besar, B besar, B besar, ini menunjukkan genom B, bersilang dengan A besar, ya. Kenapa yang diploid sebagai jantan? Karena kalau dia autotetraploid sebagai jantan, sterilitasnya sangat tinggi. Sehingga yang menjadi jantan itu adalah dalam keadaan diploid. Ya.
Nah, terjadi persilangan. Persilangan dengan demikian maka ini adalah gametnya BB. Ini gametnya A. Kemudian AA, BB, BB. Nah, jadi terjadi persilangan antara A dan B, maka muncullah ABB. ABB ini karena A tidak punya pasangan, B punya pasangan pada saat meiosis, ya pembelahan meiosis, maka ini relatif steril dan terjadi penggandaan sehingga menjadi A besar, A besar, ya B besar, B besar, B besar, B besar, ya. Nah, sekali lagi ini adalah huruf kapital berupa genom. Dia mewakili set kromosom. Jadi satu A ini adalah terdiri dari 12 kromosom misalnya. 12 kromosom pada padi. Nah, dengan demikian maka AABBBB itu adalah autoallopolyploid. Ya, autonya adalah ada penggandaan kromosom di mana A menjadi AA, kemudian BB menjadi BB. Alonya adalah ada persilangan antar spesies yang genomnya A dan genomnya B. Sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bapak. Silakan, Mas Ade. Terkait penggandaan kromosom secara manual kan tadi biasanya kita menggunakan mutasi kimia dengan koefisien maupun orizain ya, Pak. Namun kalau jika spontanitas itu seperti apa ya, Pak? Terjadi penggandaan spontan di alam, gitu ya. Bagus ya pertanyaannya. Itu terjadi penggandaan spontan di alam atau spontan di dalam percobaan, kita bisa jadi seperti itu. Nah, sebetulnya nanti akan dibahas di bab pada saat pembicaraan autotetraploid atau pemanfaatan poliploid dalam pemulihan tanaman, tapi tidak apa-apa. Nah, penggandaan spontan itu terjadi karena gagal terbentuknya benang gelendong ya pada saat pembelahan mitosis ya. Nah, ini diinduksi oleh berbagai hal, terkadang juga sinar ultraviolet yang terlalu tinggi itu menyebabkan gagal terbentuknya benang gelendong dan kemudian terjadi penggandaan kromosom. Di alam itu pisang misalnya, diploid menjadi tetraploid itu sudah terjadi puluhan ribu tahun yang lalu sebelum teknologi berkembang, sebelum terjadi bercocok tanam itu malah sepertinya itu sudah terjadi penggandaan kromosom secara spontan, ya, secara spontan di alam. Nah, kalau dalam riset dalam kegiatan pemuliaan, penggandaan kromosom secara spontan itu diinisiasi oleh oleh pergerakan pembelahan sel yang cepat. Ya, kalau zat pengatur tumbuhnya tinggi itu pembelahannya sangat cepat sekali pembelahan sel sehingga ada fase-fase yang terlewat yang kemudian dia misalnya benang gelendong yang tidak terbentuk dengan sempurna atau tidak terbentuk sama sekali dan kemudian terjadi penggandaan secara spontan di sana. Ya, nah, jadi ini terjadi di alam akibat dari deraan lingkungan, ya, dan itu terjadi pada saat anafase, pada saat pembelahan sel-sel somatik. Ya, itu saya kira Mas Ade ya. Ada lagi yang lain? Mari kita lihat masing-masing jalur. Ya, jadi misalnya ini adalah spesies A yang terdiri dari genom AA dengan satu set kromosom itu atau satu set kromosom terdiri dari 7 kromosom. Dengan demikian kalau AA berarti 7 pasang. 7 pasang itu menunjukkan bahwa ada dalam keadaan diploid dan homologinya tinggi. Ya, 7 pasang.
A. Lalu kemudian dari 7 pasang tersebut digandakan kromosomnya. Dari A besar terjadi penggandaan kromosom, ya, menjadi autotetraploid. Dari A besar ini menjadi A besar. Nah, akibat dari penggandaan itu, maka set kromosomnya menjadi 4 kali lipat, ya. Set kromosom menjadi 4 kali lipat, ya, atau 2 kali lipat dari diploid, ya. Set kromosomnya menjadi 4 dan 2 kali lipat dari diploid, yang tadinya tanaman itu diploid, maka sekarang menjadi autotetraploid. Nah, kasus ini banyak dimanfaatkan dalam kegiatan pemulihan tanaman. Baik itu berupa langsung produk akhir, tanaman akhir, jadi misalnya kentang itu dalam keadaan autotetraploid, ya. Tanaman yang diperbanyak vegetatif lainnya ada yang dipanen bagian vegetatif lainnya, dan juga yang autotetraploid, maupun juga dia adalah tanaman antara dalam membentuk tanaman yang ploidinya 3. Misalnya semangka tanpa biji. Di penggandaan kromosom itu menyebabkan genomnya 4. Kemudian disilangkan yang genomnya 2, tentu dalam proses breeding itu ada cara tekniknya untuk menentukan tetua mana yang akan digandakan. Nah, betina dijadikan tetraploid dijadikan betina dan jantan itu adalah diploid, ya, maka selanjutnya itu adalah terbentuklah triploid. Nah, jadi berarti adalah autotetraploid itu adalah tanaman antara, bukan final, bukan bersifat final. Sementara kalau kentang itu adalah autotetraploid bersifat final. Ya. Nah, jadi pemanfaatan autotetraploid itu sudah dalam kegiatan pemulihan tanaman sudah dilakukan selama ratusan tahun, ya. Ratusan tahun, ya, puluhan tahun kalau yang semangka tanpa biji. Untuk tanaman-tanaman yang diperbanyak secara vegetatif dan dipanen bagian vegetatifnya, ya. Mengapa bisa demikian? Karena tanaman yang dipanen bagian vegetatifnya ini ketika atau merupakan hasil dari penggandaan kromosom ini menunjukkan perform yang baik, ya. Ukuran tanamannya menjadi lebih besar, ukuran umbinya menjadi lebih besar, daunnya menjadi lebih lebar, lebih hijau, ya, bunganya menjadi lebih lebar, lebih besar, dan seterusnya. Jadi keuntungan dari penggandaan kromosom autopolyploid ini adalah membuat tanaman bagian vegetatif tanaman itu menjadi besar, sehingga dimanfaatkan untuk kentang tetraploid itu umbinya menjadi besar dibandingkan dengan kentang diploid. Jadi tidak pernah memproduksi kentang diploid untuk kebutuhan konsumsi, kecuali kalau kentang diploidnya untuk kegiatan breeding, ya. Nah, jadi untuk bagian-bagian yang dipanen, ya, vegetatifnya ini penggandaan kromosom menjadi sangat baik. Nah, tetapi kalau dipanen bagian biji yang merupakan hasil penggabungan gamet, maka autotetraploid ini menjadi masalah. Karena pada saat pembelahan meiosis, ini mulai selalu kita bicara meiosis, ya, kan itu pertemuan sebelumnya yang berhubungan dengan meiosis itu menjadi sangat penting. Nah, jadi tanaman autotetraploid yang genomnya adalah A besar, itu ketika terjadi pembelahan meiosis, maka akan ada permasalahan perpasangan, karena dia ada 4.
Nah, di meiosis kita sudah sampaikan perpasangan itu selalu bivalen, baik itu kromosom utuh maupun segmen kromosom. Ya, jadi kalau dia sudah ini 4 misalnya A, B, C, D, ini ada kromosom nomor 1 misalnya, ya kromosom 4, maka pada saat meiosis ini bisa terjadi perpasangan dua-dua seperti ini. Ya, berpasangan 2 seperti itu. Namun bisa juga terjadi berpasangan yang 4. Nah, berpasangan 4 itu seperti apa? Berpasangan 4 itu seperti ini, misalnya. Nah, ini berpasangan 4 namanya. Tapi tidak mungkin berpasangan 4 itu seperti ini. Mesti ada segmen yang berpasangan di sini, dan di sini yang belum punya pasangan. Itu berpasangan 4. Jadi kalau ada satu yang berpasangan 4, di mana jumlah kromosom saat ini adalah 14. 14 kali 2. Ya, 14 kali 2. Kalau ini kan 7 kali 2 itu adalah 14. Terjadi penggandaan kromosom sehingga di sini itu jumlah kromosomnya ada 28. 28. Nah, kalau ada satu saja yang berpasangan 4, yang mana yang lain itu berpasangan 2, maka jumlah yang berpasangan 2 itu adalah ya 12. Ya. Jadi ada 12 yang berpasangan 2. 12 yang berpasangan 2. 12 yang berpasangan 2 berarti jumlah kromosomnya 24. Satu yang berpasangan 4. Sama dengan 4. Totalnya adalah 28. Jumlah kromosomnya 28. Ya. Jadi kalau ada satu yang berpasangan 4 dan sisanya adalah berpasangan 2, maka yang berpasangan 2 itu adalah 12. Ya. Kalau ada 2 yang berpasangan 4, 2 yang berpasangan 4. Artinya jumlah kromosomnya adalah 8. Maka kalau jumlah kromosom 28 totalnya sudah ada 8 yang berpasangan, ya berpasangan 4, jadi ada dua pasang berpasangan 4. Maka sisanya berarti tinggal 20. 20 dibagi 2 itu berarti ada 10 yang berpasangan 2. Begitu. Kalau ada 3 yang berpasangan 4, 3 kali 4 adalah 12. Maka 28 dikurangi 12 berarti adalah 16. Jadi kalau ada 3 yang berpasangan 4 berarti ada 16 dibagi 2, 8. 8 yang berpasangan 2. Totalnya adalah 16. Sehingga totalnya 28. Begitu seterusnya. Sampai kalau ada 7 yang berpasangan 4. Di mana berarti 7 kali 4 itu 28. Maka tidak ada lagi 0 yang berpasangan 2. Semua berpasangan 4. Tidak ada lagi yang berpasangan 2. Maka ini yang dimaksud dengan 12 sampai 0 yang berpasangan 2, 1 sampai 7 yang berpasangan 4. Ya, kalau kita ambil 1 yang berpasangan 4 itu adalah 4, maka 12 yang berpasangan 2. Kalau ekstrim 7 yang berpasangan 4, maka 0 yang berpasangan 2. Itu yang dimaksud dengan bagaimana pola perpasangan dari autotetraploid kalau kromosomnya adalah 14. 7, 14 ya ini. 14 dan satu set kromosom X-nya sama dengan 7. Sehingga kalau ada 4 set kromosom berarti 7 kali 4, 28. Paham di sini? Ada yang ditanyakan untuk jalur ini? Paham tak untuk jalur ini? Khususnya untuk yang ini, mengapa 12, 0 dan 1, 7?
Paham, Pak. Paham ya? Oke, ya. Yang tidak paham boleh diulang. Itu jalur yang pertama. Jalur yang kedua adalah persilangan antar spesies. Ya. Persilangan antar spesies. Kalau tadi adalah autotetraploid, sekarang adalah persilangan antar spesies, di mana spesies A besar, spesies yang bergenom A besar dengan spesies yang bergenom B besar. Ya. Jadi ini adalah gametnya, berarti 71. Ini adalah gametnya 71, tetapi dia B. Maka hasil persilangan itu adalah AB. Di mana 7 ditambah 7A ditambah 7B. Karena 7A ditambah 7B, maka dia disebut dengan 14-1. 1 ini tidak ada pasangan berarti. Bukan 7-2. 14-1 pada saat tanaman F1. Nah, karena 14-1, maka ketika tanaman ini masuk ke pembelahan meiosis, A tidak bisa berpasangan dengan B. A tidak homolog dengan B. Karena itu 14-nya betul-betul terpisah. Memang ada homolognya sedikit-sedikit, tapi dia tidak berpasangan utuh. Sehingga tanaman ini sangat steril. Sangat steril. Ya. Nah, jika dilakukan penggandaan kromosom atau terjadi penggandaan kromosom secara spontan di alam, maka akan terbentuklah yang disebut dengan allotetraploid atau ampidiploid. Ya, ampidiploid. Ampidiploid itu genomnya adalah A besar, B besar. Dan 14 pasang. 14 pasang, A berpasangan dengan A, B berpasangan dengan B. Sehingga kalau dia masuk ke meiosis, ini kromosom nomor 1 sampai kromosom nomor 14. Atau genom B, ya. Genom B itu kromosom nomor 14. Semua berpasangan dengan normal, sehingga tanaman ini fertilitasnya tinggi. Misalnya pada gandum ini pada gandum kejadiannya. Fertilitasnya tinggi. Ya, allotetraploid. Nah, dari allotetraploid ini, kalau terjadi penggandaan kromosom lagi, 4 menjadi 8. Jadinya adalah auto-allo-octaploid. Ya. Ini jalur ini. Auto-allo-octaploid. Autonya adalah penggandaan dari kromosom, ya, dari A besar menjadi A besar. Allonya karena ada persilangan A dengan B. Sehingga jadilah A besar, B besar. Ya. Nah, tanaman ini nggak masalah kalau misalnya vegetatifnya bisa normal, ya nggak masalah. Tapi akan menjadi masalah ketika dia memasuki fase generatif. Ketika mulai terjadi pembentukan akan masuk ke meiosis. Ya. Nah, pada saat meiosis ini maka akan terjadi perpasangan seperti pada autotetraploid untuk masing-masing genom. Kalau A dan B jelas tidak berpasangan, tapi A-nya sendiri yang terdiri dari autotetraploid itu adalah ini. B-nya sendiri ketika berpasangan B, maka juga 12 sampai 0 yang berpasangan 2, kemudian 1 sampai 7 yang berpasangan 4.
Ini 1 sampai 7 yang berpasangan 4. Dengan demikian kalau digabung antara A dengan B, 12 tambah 12 itu adalah 24, 0 tambah 0 adalah 0, sehingga muncullah 24 0 yang berpasangan 2. Ya. Kemudian yang berpasangan 4 seperti apa? Berpasangan 4 itu adalah 1 sampai 7 yang berpasangan 4 untuk A besar, kemudian 1 sampai 7 yang berpasangan 4 untuk B besar. Kalau digabung adalah 2 sampai 14 yang berpasangan 4. Ya. Sehingga muncullah ini 24 sampai 0 yang berpasangan 2, 2 sampai 14 yang berpasangan 4. Gitu. Paham yang ini? Ada yang tidak paham? Mulai membayangkan dia berpasangan itu adalah pasangan genom, ya, set kromosom. Kalau sebelum-sebelumnya kita berpasangan-pasangannya itu hanya kromosom-kromosom saja atau alel-alel saja, alel besar, alel kecil, homologinya. Sekarang kita membayangkan perpasangan set kromosom berada pada bidang ekuator. Ya, maka pada saat kita belajar tentang meiosis itu pelan-pelan saya sampaikan bagaimana proses perpasangan itu menjadi kunci dari berbagai hal yang berhubungan dengan genetika, ya, baik itu pembentukan keragaman, reduksi, ya, dan lain sebagainya. Ini bagian dari itu. Ada pertanyaan? Mohon ditanya ya, karena ini agak tricky, agak lumayan detail. Kalau tidak jelas harus ditanya sehingga Anda betul-betul paham apa yang dimaksud di sini. Ya, tidak hanya remang-remang, tidak hanya setengah paham, harus betul-betul paham apa yang dimaksud di sini. Nah, itu jalur kedua. Di mana F1 ini terbentuk dari persilangan antar spesies. Nah, kemudian dari penggandaan F1 ini yang berupa auto tetraploid, kemudian dilakukan persilangan dengan salah satu tetuanya. Dalam hal ini adalah B. Jadi kalau bersilang antara AA, BB dengan BB, maka ini adalah gametnya AB dan gametnya B, maka individunya adalah ABB. Ya, nanti pada saat evolusi pada pisang akan dibahas lagi ini. ABB adalah salah satu pisang yang tidak berbiji. Pisang triploid itu adalah ABB. Persilangan adalah Musa acuminata dengan Musa balbisiana. ABB. Atau kalau dia bersilang dengan tetua betinanya yang bergenom A, dan ini berarti gametnya adalah AB dan gametnya A, maka individunya adalah AAB. Ini adalah juga pisang triploid. Silakan di dalam situ genetika Anda baca-baca. Pisang triploid itu adalah ada yang AABB, ya, allo triploid, ada yang ABB, ada juga yang auto triploid. Ya, jadi yang ini terjadi persilangan dengan A besar A besar. Maka itu adalah A besar A besar, A besar A besar. Auto triploid. Auto triploid itu adalah pisang tanpa biji juga. Ya, kelompok pisang yang ada tanpa biji. Nah, jadi terjadinya pisang allotriploid itu adalah persilangan antar spesies
diikuti dengan penggandaan kromosomnya, kemudian terbentuk AABB, jadi ada allotetraploid, terjadi lagi persilangan dengan genom BB atau genom AA, sehingga muncullah ABB atau AAB. Ada pertanyaan? Prof, izin bertanya. Silakan, Mbak Aina. Jadi satu individu tumbuhan itu selama masa hidupnya bisa mengganda itu lebih dari sekali. Satu tumbuhan apakah bisa mengganda lebih dari sekali, begitu ya. Nah, begini, ini kan kita ketika dia terjadi penggandaan pada level mana, misalnya pada level ini individunya berbeda. Nanti kalau menggandanya seperti ini berbeda lagi populasinya. Jadi kalau tanaman pisang itu ada pisang yang seperti ini, AABB, terjadi penggandaan lagi ada pisang yang seperti ini, menjadi ini populasi yang berbeda. Tidak lagi menjadi populasi ini, gitu maksudnya. Ya, tidak lagi menjadi populasi ini. Ya. Atau kalau dari jalur ini terjadi lagi penggandaan misalnya, sekali lagi menjadi octaploid, tidak lagi menjadi populasi yang autotetraploid. Dia sudah menjadi perform yang berbeda. Bisa saja karakteristiknya pun berbeda. Pada pisang itu contohnya. Ya. Jadi kalau pada pisang, tadi kalau ada AAB, ada juga yang mengganda menjadi AABB. Nah, AABB dengan AAB itu sudah mempunyai perform yang berbeda. Bisa jadi diberi nama yang berbeda juga lagi, ya. Kalau ini ada kelompok pisang Ambon, ada kelompok pisang apa yang tidak berbiji misalnya, ya. Banyak kan kelompok pisang tidak berbiji itu, ada yang jalur AAB, ada yang jalur ABB. Nah, kalau terjadi penggandaan seperti ini, dia tidak lagi menjadi pisang Ambon, dia sudah menjadi pisang yang lain. Gitu ya. Bisa jadi ada karakter-karakter yang berbeda. Nah, yang ini akan terus eksis. Ini juga terus eksis. Maka dua populasi ini tetap ada eksis di alam. Artinya bukan berarti ketika dia mengganda menjadi octaploid ini akan hilang. Tidak. Bukan ini adalah bagian final dari jalur ini, tidak. Jadi bisa saja jalur ini itu tetap ada eksis. Kalau dia bisa diperbanyak secara vegetatif, bisa eksis. Tapi kalau tidak bisa diperbanyak secara vegetatif, misalnya ini jalur ini. Ini kalau tidak diperbanyak secara vegetatif, ini akan hilang. Karena ini tidak bisa ada biji. Ya. Sementara ini akan eksis, karena dia ada biji. Ini akan eksis, bijinya sedikit, misalnya. Gitu. Ya. Tapi kalau ini, dia tidak bisa eksis kalau tidak bisa diperbanyak secara vegetatif seperti pisang. Jadi tidak semua tanaman itu ada sampai hari ini akibat adanya tanaman triploid itu, ya. Mungkin saja proses triploid itu berlangsung terus-menerus, tetapi karena tanaman itu tidak berkelanjutan, tidak ada bijinya, maka tidak eksis. Tanaman yang eksis adalah tanaman yang kemudian memodifikasi diri, ya, sehingga terjadi perbanyakan secara vegetatif. Gitu, ya. Nah, karena sifat dari tanaman yang triploid di sini, ABB atau AAB, hanya ada 7 yang berpasangan 2. Yang berpasangan 2 ini ada pasangannya, 7 lagi tidak pasangannya, itu dari jalur A. Maka tanaman ini sangat steril. Ya, sangat steril, dia akan eksis kalau dia bisa terjadi perbanyakan vegetatif di alam. Nah, jika terjadi penggandaan kromosom dari tanaman ini, maka jadilah autoallohexaploid. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ploidinya disebut dengan hexaploid. Tapi karena ada genom A dan genom B itu adalah allo, ada BB itu adalah auto. Sehingga ini adalah autoallohexaploid. Dan sekali lagi bisa saja ini tidak final di sini, tapi ini final, tetapi bukan berarti itu adalah jalur ini berakhir di sini. Bisa saja triploid itu tetap ada eksisnya kalau diperbanyak secara vegetatif.
Contohnya adalah pisang tanpa biji, itu adalah jalur ABB misalnya seperti itu. Kalau digandakan kromosomnya lagi akan menjadi jelas ya, Mbak ini. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau tidak jelas silakan bagian mana yang tidak jelas sehingga bisa saya ulang. Nah, aloheksaploid itu adalah ada yang berpasangan normal ketika dia masuk meiosis, ada yang berpasangan autotetraploid. Nah, yang berpasangan autotetraploid adalah 1 sampai 7 berpasangan 4 ya. 12 sampai 0 yang berpasangan 2. Ini mengikuti ini. Ya. Ini adalah jalur BB. Ya. Yang A apa? Yang A itu semua berpasangan 2. 0 yang berpasangan 4 dan 7 yang berpasangan 2. Begitu. Sehingga ketika dijumlahkan 1 sampai 7 yang berpasangan 4. Ketika 1 yang berpasangan 4, maka ada 12 ditambah 7 yang berpasangan 2. Ya. Yaitu 19. Ketika ada 7 yang berpasangan 4, 0 yang berpasangan 2 untuk kasus BBBB, maka ada 7 yang berpasangan 2 untuk kasus AA. Sehingga di situ adalah 7. Dengan demikian, maka adalah 1 sampai 7 yang berpasangan 4, dan kemudian 19 sampai 7 yang berpasangan 2, seperti pada yang telah dituliskan di sini. Ya. Itulah asal muasalnya mengapa ada 1 sampai 7 yang berpasangan 4, 19 sampai 7 yang berpasangan 2 untuk kasus autoaloheksaploid. Ada pertanyaan? Permisi, Prof. Ya, silakan. Saya masih bingung di bagian autotetraploidnya, Prof. Ketika dia sebagai perantara untuk membuat tanaman triploid, itu kan dengan menyilangkan dengan diploid, Prof. Ya. Nah, hasil persilangannya itu apakah langsung membentuk buah semangka tanpa biji atau hanya untuk menghasilkan biji yang mengandung triploid, Prof? Baik. Ya, bagus ya pertanyaan. Itu adalah pemanfaatan autotetraploid dalam pembentukan triploid. Ya, jadi A besar, A besar, A besar, A besar, ini sebagai betina, saya katakan. Kemudian bersilang dengan A besar saja sebagai jantan, ya, maka akan menghasilkan A besar, A kecil, A besar, A besar, A besar, A besar. 3. F1-nya. Jadi persilangan ini dan ini menghasilkan biji. Biji itu A besar, A besar, A besar. Biji F1 triploid. Paham ya? Biji F1 triploid ketika ditanam menjadi tanaman triploid. Tanaman triploid. Nah, tanaman triploid ini tanaman triploid ketika ditanam dia sangat steril. Karena tanaman triploid ini ketika dia masuk ke meiosis, itu pasangannya adalah tidak normal. Ada 3 pasang. Kalau 2 berpasangan normal, maka 1 pasangan tidak normal. Dan ini akan menyebabkan dia tidak imbang antara gamet yang dihasilkan dari satu sel dengan gamet sel yang lain. Ya, tidak imbang, maka dia steril. Nah, karena dia steril, maka tidak dihasilkan biji dan tidak dihasilkan buah juga. Nah, oleh karena itu, tanaman triploid itu harus ada penginduksi yang berupa tanaman normal. Ini tanaman diploid sebagai penginduksi. Ini sumber polen. Dalam teknik budidayanya, petani-petani itu selalu menanam 4 baris tanaman triploid, 1 baris tanaman diploid sebagai sumber polen. Karena tanaman triploid polennya tidak ada. Nah, sumber polen ini akan membuai tanaman triploid. Tanaman triploid itu karena betinanya itu
tidak normal, maka pada perkembangannya pembuahan terjadi, ya, perkembangan berikutnya, ya, pembelahan berikutnya ini menjadi tidak normal, ya, sehingga biji tidak terbentuk, tetapi buah membesar karena proses pembuahan telah terjadi. Jadi bohong-bohongan. Nah, jadi buah yang tanpa biji itu adalah hasil persilangan antara triploid dengan diploid sebagai inisiasi atau sebagai perangsang pembentukan buah. Nah, jadi kalau tanaman triploid sendiri ditanam begitu saja, maka buah tidak terbentuk. Sulit sekali terbentuk buah. Ya. Biji apalagi, buahnya nggak ada. Sehingga perlu ada tanaman diploid di sebelahnya untuk membuat. Ini adalah proses budidaya untuk menghasilkan buah semangka tanpa biji. Kira-kira itu ya Mbak Cahyati. Apakah sudah paham? Baik, Prof. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan kalau Bapak Ibu ingin menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan autotetraploid, allotetraploid, dan auto-allotetraploid atau auto-allopolyploid. Nah, ini sudah terjadi, ada tanaman, sudah dilakukan persilangan buatan ya untuk yang kasus allotetraploid. Misalnya pada Karpesenko 1928 pada persilangan antara Rapanus dengan Brassica ya. Jadi di awal perkuliahan sudah saya sampaikan, Rapanus itu adalah loba, Brassica itu adalah kubis, ya harapannya adalah berumbi loba berdaun kubis. Ya, sehingga disilangkan antara Rapanus dengan Brassica, kebetulan genomnya sama. Jumlah kromosomnya sama dalam satu genom, dalam satu set, maka bisa terjadi persilangan dengan susah payah tahun 28 itu bisa dibayangkan. Nah, kemudian ditanam, tanamannya steril semua, tidak ada bijinya. Lalu ada 1-2 yang berbiji, ditanam kemudian terjadi penggandaan spontan. Ya. Muncullah spesies Rapano Brassica. Rapano Brassica kawin dengan Rapanus nggak bisa, kawin dengan Brassica sudah tidak bisa, maka berarti dia menjadi spesies sendiri. Nah, Rapano Brassica itulah kemudian berumbi kubis berdaun loba yang tidak dapat dua-duanya. Itu adalah kasus allotetraploid dan teman-teman harus paham bagaimana terbentuknya itu ya, melalui persilangan. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Nah, jadi persilangan antar spesies yang berbeda genomnya, jauh genomnya, maka akan menghasilkan ini, allotetraploid. Nah, sementara persilangan antar spesies yang genomnya dekat, ini contoh kasus genomnya dekat itu pada padi Oryza sativa dengan Oryza glumai-patula, apangkat D. Ya, genomnya dekat. Sehingga genom dekat ini ada kemungkinan dia berpasangan kromosom. Ada kemungkinan. Tapi tidak utuh. 7 pasang ini tidak utuh dia. Karena dia homoiolog. Pada anggrek ini masih memungkinkan. Karena persilangan spesies pada anggrek itu sering terjadi dan spesiesnya kelihatannya genomnya dekat-dekat. Sehingga anggrek hybrid bisa diperoleh dari antar spesies. Ya. Misalnya antara Phalaenopsis dengan Dendrobium. Itu beda spesies itu. Ya. Beda genus malah, ya. Nah, tapi bisa terjadi, ya, karena kemungkinan genomnya dekat. Jadi disebutnya 7 pasang. Nah, BB, B1, B2 itu homoiolog, kemudian terjadi penggandaan kromosom akan terbentuk allotetraploid sebagian. Jadi B1, B2, B1 ini berasal dari B1, B2 berasal dari B2, sehingga ini adalah allotetraploid sebagian ini. Jelas ya ini ya? Nah, terakhir ini adalah ada spesies yang lain. Jadi ada spesies A, spesies B, spesies C.
Spesies A itu bergenom AA, spesies B bergenom BB, dan spesies C bergenom CC. Dari spesies A yang bergenom AA dan spesies B bergenom BB, kemudian terjadilah persilangan menjadi AB dan penggandaan kromosom menjadi AABB, allotetraploid. Nah, AABB ini bersilang dengan C. Ya. Bersilang dengan C, maka menjadi ABC. ABC. ABC, A sendiri, B sendiri, C sendiri, sehingga kalau ini ada 7 pasang, gametnya menjadi 7, 14 pasang menjadi gametnya 14, 14 tambah 7 ada 21. 21 tidak berpasangan karena ABC itu homologinya rendah. Sehingga sangat steril triploidnya di sini, ya, tidak punya pasangan, masing-masing genomnya. Terjadi penggandaan kromosom menjadi allohexaploid, AA, BB, CC. Ya. Menjadi 21 pasang. Ada genom A, ada genom B, ada genom C. AA, BB, CC. Nah, jalur inilah yang kemudian sekarang kita kenal dengan Triticum aestivum. Triticum aestivum. Ya, Triticum. Yang sekarang kita sebut dengan gandum, gandum Triticum. Nah, jadi AA, BB, CC. Genomnya Triticum itu ada yang AA, BB, RR, begitu ya. Ya. Nah, pada genom karena dia allohexaploid, maka A berpasangan A, B berpasangan B, C berpasangan C. Dia normal. Triticum itu menjadi normal, tetapi karena A dan B itu adalah ada homologinya, B dan C ada homologinya, nanti kita mudah-mudahan Mas Arya akan menyampaikan homologi di kromosom nomor berapa gitu ya. Ya, kromosom 1 homologinya, di kromosom B itu apa, di kromosom C itu apa, ada homologinya di situ. Maka ada kemungkinan dia berpasangan lirik-lirik tetangga, jadi tidak bisa pasangan A dengan A total. Maka ada pengontrol di kromosom 5B. Kromosom 5B itu mengontrol agar A berpasangan A, B pasangan B, C berpasangan C. Ini ada penelitiannya. Ya. Ketika kromosom nomor 5B dieliminasi, gen di kromosom 5B itu dieliminasi, ya, kromosom masih tetap, maka terjadi kekacauan perpasangan. A berpasangan dengan B, B berpasangan dengan C sebagian, dan seterusnya. Perpasangan yang kacau ini tercermin dari, ya, jumlah biji yang sangat sedikit dari allohexaploid gandum yang kromosom nomor atau gen di kromosom nomor 5B ini dieliminasi. Bijinya langsung drop. Nah, biji langsung drop itu adalah cerminan dari polen yang steril. Ciri dari polen steril itu akibat dari pembentukan gamet yang tidak normal. Gamet tidak normal adalah akibat dari meiosis, perpasangan yang tidak normal pada saat meiosis dan pada saat metafase. Ya, profase ke metafase itu adalah perpasangan. Nah, jadi kejadian-kejadian ini ada tanamannya semuanya, ya. Ini kemungkinan ada tanamannya semua. Itu di alam ada kejadian itu, dan Bapak Ibu kalau sedang atau kalau melakukan penelitian ini harus mampu untuk menguraikan konstitusi genomnya seperti apa, asal muasalnya seperti apa, kenapa bisa terjadi seperti itu, dan muasalnya seperti apa. Ya, misalnya kalau Bapak Ibu bekerja dengan tebu, tebu itu adalah allohexaploid, heptaploid atau allooctaploid dalam satu tanaman. Ya, dalam satu tanaman dia mempunyai ploidi yang berbeda-beda. Dan autonya berbeda-beda. Itu konsekuensi dari tanaman banyak secara vegetatif, secara terus-menerus itu terjadi macam-macam ya, ploidi di dalamnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Bagaimana pembentukan dari masing-masing auto allo dan auto allo ya, dari ini. Jadi dari semua pembentukan spesies, pembentukan allo, pembentukan auto di alam, semuanya terangkum dalam satu slide ini.
kejadian-kejadiannya semuanya ada slide. Dari manapun juga. Coba nanti misalnya ada kasus apa, telusuri dari mana ke mana dia. Ya. Kasus apa lagi, mana ke mana dia. Jadi semuanya ada dalam bagian ini. Ya. Kejadian-kejadian itu. Atau pengembangan dari bagian ini. Jadi misalnya semangka tanpa biji adalah persilangan antara ini ya dengan diploidnya. Sehingga terjadi triploid. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menelusuri, dia adalah pentaploid. Pentaploid. Misalnya dari mana ini terjadi pentaploid ini? Bisa diduga-duga. Pentaploid itu bisa terjadi persilangan antara ya, begitu misalnya. Atau kalau ini prosesnya panjang, bisa terjadi A, B. B menjadi AB, lalu terjadi penggandaan kromosom AA, BB, ya. Jadi ini adalah AA, BB, lalu bersilang dengan BB. Maka akan terjadi A, ya. Maka akan terjadi A, BB. Begitu. ABB, apakah memungkinkan? Nah, kalau tidak memungkinkan berarti kemungkinan tidak melalui persilangan itu. Karena kalau ABB harus mulai bersilang lagi dengan ini. Gitu misalnya. Apakah memungkinkan untuk ini? Jika tidak, berarti jalur ini tidak bisa diambil dari sini. Gitu ya. Nah, bisa saja jalurnya terjadi penggandaan kromosom lagi di sini menjadi AA, BB yang ini autoploid, ya. Kemudian bersilang dengan BB, ya. Sehingga AA kemudian BB, B. Nah, gitu. Jadi ada kemungkinan ini bersilang dengan BB. Jadi ini kalau bersilang dengan ini ketuanya, maka ada kemungkinan dia menjadi AA, BB, B. Ya. Pentaploid. Totalnya 5. Ya. Nah, jadi bisa dikira-kira dari mana jalur yang bisa diperoleh, begitu ya. Dan seterusnya. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini untuk hari ini. Kita akan lanjutkan uraian dari masing-masing tadi, ya. Masing-masing tadi dengan contohnya yang lebih spesifik, tapi gambar tadi mohon diendapkan sehingga betul-betul paham apa yang dimaksud. Ya, kita